Tentu berikut narasinya tanpa huruf tebal dan dengan nama channel Tafsir Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Sebelum kita menyelami samudera rahmat dan kasih sayangnya, mari sejenak kita basahi lisan dan hati dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat ini, pintu keberkahan dan kebaikan terbuka lebar bagi kita semua. Silakan tulis sholawatmu di kolom komentar ya. Cinta ilahi yang tak terhingga, melampaui penyesalanmu. Saudaraku, mungkin kini kau didera penyesalan yang dalam, merasa terbebani oleh kesalahan masa lalu hingga membenci diri sendiri. Rasa lelah itu begitu pekat, seakan tak ada lagi harapan. Namun, ingatlah selalu, kasih sayang Allah jauh melampaui segala buruk sangkamu terhadap diri sendiri. Dia tak pernah berpaling darimu, justru kitalah yang terkadang belum mau kembali. Dalam renungan kali ini, kami dari Tafsir Hidayah akan membahas 5 bukti nyata bahwa Allah mencintaimu lebih dari dirimu sendiri. Tontonlah hingga akhir saudaraku, sebab mungkin selama ini kita terlalu sibuk menghukum diri, padahal Sang Pencipta menanti kepulangan kita dengan pelukan yang tak pernah tertutup dan cinta yang tak pernah pupus. Jebakan rasa bersalah. Kadang, beban kesalahan begitu menyesakkan hingga justru membuat kita menjauh dari Allah, bukan dari dosa itu sendiri. Kita merasa diri ini terlalu kotor, terlalu gagal untuk layak dicintai. Akhirnya, kita terdiam, menghindar, bahkan berhenti berdoa. Bukan karena kita meragukan kemahapengampunan Allah, melainkan karena kita merasa tak pantas diampuni. Padahal saudaraku, dalam pemahaman hakikat, hati yang dipenuhi penyesalan itu justru adalah pertanda rahmat Allah sedang mendekat. Tangisan yang muncul karena malu, keinginan untuk berubah, atau ucapan tulus, "Ya Allah, aku malu atas dosaku," bukanlah tanda kehancuran, itu adalah bibit-bibit hidayah. Rasulullah SAW bersabda, penyesalan adalah tobat. HR Ibnu Majah. Allah Maha Tahu isi hatimu, bahkan lebih dari dirimu sendiri. Kalau bibirmu tak mampu berucap, Dia mengerti apa yang tersembunyi. Dan Dia tak menilai siapa dirimu kemarin, melainkan siapa dirimu hari ini. Ingatlah firman-Nya. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Wasqil Qalam Az-Zumar 53. Ayat ini bukanlah untuk mereka yang tak pernah salah, melainkan untukmu yang mungkin telah jatuh berkali-kali. Kita sering beranggapan cinta Allah hanya untuk mereka yang kuat, rajin, atau sempurna. Padahal, tak sedikit kekasih Allah lahir dari mereka yang pernah terpuruk, namun tak pernah menyerah. Mereka gagal namun terus bangkit, merangkak kembali. Mereka tahu Allah lebih mencintai mereka daripada siapapun, bahkan melebihi diri mereka sendiri. 5 bukti kasih sayang Allah yang tak terbatas. Inilah 5 bukti bahwa Allah lebih mencintaimu daripada kamu mencintai dirimu sendiri. 1. Allah membuka pintu tobat sebelum dosa tercatat. Saat seorang hamba terjerumus dalam dosa, Allah tidak langsung mencatat dan menghukumnya. Sebaliknya, Dia membuka lebar pintu tobat sebelum dosa itu diangkat dan ditetapkan di langit. Betapa luar biasa kasih sayang-Nya, melampaui kecepatan maksiat kita. Dalam hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tangan rahmat Allah terulur luas, menanti setiap hamba yang ingin kembali. Sesungguhnya Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari, dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. HR Muslim. Ini lebih dari sekadar pengampunan. Ini adalah cinta yang sabar menanti, bahkan saat kita masih enggan berpaling. Allah tak seperti manusia yang menghitung setiap kesalahan dan menuntut balas. Dia menunda pencatatan, memberi waktu, dan mengirim tanda-tanda. Kadang lewat rasa gelisah, kadang lewat air mata yang tiba-tiba mengalir. Itu bukan kelemahanmu, itu adalah panggilan pulang. Sebelum kau sepenuhnya menyadari kesalahanmu, Allah sudah lebih dulu menyiapkan jalan kembali. Maka, jangan menunggu hidupmu porak-poranda atau hukuman datang. Ketuklah pintu tobat hari ini.
Pintu itu terbuka bukan untuk yang sempurna, tapi untuk siapapun yang ingin kembali, meskipun dengan langkah yang paling goyah sekalipun. 2. Allah tak pernah lelah mengampuni meski kau berulang kali gagal. Cinta Allah tak diukur dari seberapa sering kita berhasil, melainkan seberapa tulus kita terus kembali. Dalam hadis qudsi yang mengharukan, hambaku telah berbuat dosa, lalu ia tahu bahwa ia punya Tuhan yang mengampuni, maka aku telah ampuni dia. Allah menggambarkan bahwa meskipun hambanya berulang kali jatuh dalam dosa, selama hatinya tahu kemana harus kembali, ampunannya tetap terbuka. Ini bukan izin untuk meremehkan dosa, tapi pengingat bahwa rahmat Allah jauh lebih luas dari keputusasaan kita. Kita sering merasa kecewa pada diri sendiri ketika janji tak mengulang kesalahan ternyata gagal lagi, atau setelah bertobat tapi masih rapuh. Namun, Allah tak melihat dengan mata manusia. Dia tidak mencela kegagalan, melainkan mengangkat hamba yang tak menyerah mencarinya. Selama ada istighfar yang jujur, pintu langit akan selalu terbuka. Jadi, jika kau merasa lelah karena terus-menerus jatuh, jangan hentikan tobatmu. Yang terpenting bukan seberapa keras kau jatuh, tapi seberapa besar keinginanmu untuk kembali dipeluk oleh ampunan Allah. Percayalah, Dia tak pernah bosan menerima, bahkan saat kau belum sepenuhnya bisa memaafkan dirimu sendiri. 3. Allah mencintai hamba yang menangis karena tak mampu menjadi baik. Allah tak mencari hamba yang selalu kuat. Dia mencintai mereka yang jujur mengakui kelemahan. Tangisan karena lelah menjaga iman, karena malu atas dosa, atau karena merasa jauh darinya, semua itu adalah bahasa rohani yang paling tulus. Bahkan, jika kau belum bisa menjadi sebaik yang kau harapkan, tapi kau menangis karena ingin mendekat, maka Allah sudah mendekat lebih dulu kepadamu. Satu tetes air mata yang jatuh karena takut kepada Allah memiliki timbangan yang lebih berat daripada banyak ibadah tanpa rasa. Sebab dalam tangisan itu ada kejujuran, kebutuhan, dan kerendahan hati, dan itulah yang membuat Allah ridha. Kita sering berpikir menjadi baik itu soal pencapaian. Padahal, bagi Allah, itu adalah tentang kejujuran hati di tengah perjuangan. Maka, jangan malu menangis di hadapan Allah. Jangan menahan air matamu hanya karena harus terlihat tegar. Justru saat kau berani menangis karena takut tidak mampu menjadi baik, disitulah kau sedang sangat dicintai oleh Tuhanmu. 4. Allah tahu luka dan lelahmu, bahkan saat kau tak mampu menjelaskan. Allah tak butuh penjelasan panjang untuk memahami hatimu. Bahkan saat kau tak tahu lagi harus berkata apa, Dia sudah tahu semua yang ingin kau ucapkan. Setiap sesak yang tak terjelaskan, setiap luka yang kau tutupi dengan senyum, semuanya terekam utuh di sisinya. Sebab, Dia tak hanya melihat amalmu, tapi juga memahami lelah dan laparmu yang tersembunyi. Terkadang yang paling menyakitkan bukanlah luka dari orang lain, tapi perasaan bahwa tak ada yang mengerti. Namun, ketahuilah, Allah tak pernah meninggalkanmu sendirian dalam perasaan itu. Dia hadir di balik kegelisahanmu, memelukmu dengan rahmat yang tak tampak. Bahkan air mata yang kau tahan di tengah malam tidak pernah sia-sia di sisinya. Jangan menyakiti hatimu dengan mengira bahwa Allah tak peduli. Jangan bandingkan kasihnya dengan cinta manusia yang sering berubah. Allah tak pernah lupa siapa dirimu, seberapa keras kau bertahan, dan betapa besar hatimu ingin dekat kepadanya. Maka, biarlah luka itu menjadi jalan pulang. Sebab Allah lebih dekat dari siapapun, dan Dia tak akan salah paham terhadap hatimu. 5. Allah menilai niatmu, bukan dosamu. Allah tak menunggu kau menjadi sempurna dulu, baru dicintai. Dia melihat satu hal tersembunyi namun sangat berharga, niatmu. Meskipun kau masih jatuh dan tergelincir, selama hatimu jujur ingin berubah, itu sudah cukup menjadi alasan bagi Allah untuk menurunkan pertolongannya. Sebab dalam timbangan langit, satu niat yang tulus bisa lebih berat dari amal yang megah namun kosong dari keikhlasan. Kadang kau merasa malu berdoa karena dosa. Tapi justru dalam keadaan seperti itu, saat kau merasa hina dan tak layak, namun tetap datang kepada Allah, disitulah rahmatnya turun paling dekat. Allah tak mencari wajah yang bersih dari celah, tapi hati yang tetap mengarah kepadanya meskipun berkali-kali kalah oleh nafsu.
Jangan remehkan niat yang tumbuh dalam hatimu. Seringkali, langkah awal menuju cahaya tak dimulai dari kekuatan, tapi dari kejujuran seorang hamba yang berkata dalam diam, "Ya Allah, aku ingin kembali, walau jalanku masih penuh noda." Percayalah, Allah mendengar bisikan itu. Pulanglah saudaraku, saudaraku yang dirahmati Allah, berhentilah terus menyiksa diri dengan penyesalan yang tak berujung. Tak ada satupun dari kita yang luput dari dosa. Namun, Allah tak mencari hamba yang sempurna. Dia mencari hamba yang tak malu mengakui salah dan tetap ingin kembali, meskipun langkahnya gemetar. Jangan menunggu semuanya tenang baru mendekat. Sebab justru saat hatimu paling berantakan, saat air matamu tak lagi terbendung, disitulah Allah paling dekat. Dia tahu lukamu, dia lihat gelisahmu, dan dia selalu membuka pintunya. Bukan untuk yang kuat, tapi untuk yang jujur ingin pulang. Kalau hatimu pernah merasa tidak layak dicintai olehnya, tuliskanlah di komentar, "Ya Allah, aku tahu aku banyak salah, tapi aku tetap ingin kembali, jangan biarkan aku jauh darimu." Semoga setiap yang menulis dibalas Allah dengan pelukan rahmat yang tak terbayangkan. Jika video ini menenangkan jiwamu, jangan simpan sendiri. Like, share, dan subscribe channel Tafsir Hidayah. Karena bisa jadi satu klik darimu hari ini menjadi pelukan hangat bagi hati yang sedang menggigil dalam penyesalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.